sudah apa istilahnya mempunyai jawaban untuk permasalahannya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Langsung kasus 3, Coach saya sendiri, Coach Pak Indra, pengamat Bu Devi. Monggo Pak Indra. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu punya waktu sebentar atau waktu luang hari ini ya? Selamat siang juga Pak Indra. Ada apa Pak Indra? Saya lihat sepertinya Pak Indra agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Indra? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Susi, sekali lagi mohon maaf saya jadi mengganggu waktunya Bu Susi. Tidak apa-apa Pak Indra. Begini Bu Susi, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Susi bisa membantu permasalahan saya ini Bu Susi ya? Dengan senang hati Pak Indra, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Insya Allah saya bisa membantu Pak Indra. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Pak Indra? Coba Pak Indra ceritakan apa yang sedang Pak Indra rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu Susi ingat atau sudah atau tidak ya beberapa hari yang lalu kan Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas Bu. Oh enggak, saya ingat Pak. Bagaimana Pak Indra kejadiannya? Lalu apa yang membuat Pak Indra mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya menurut saya tidak serius Bu. Tidak serius yang bagaimana Pak? Itu Bapak pengawas mengkritik tentang proses mengajar dia di kelas Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu Pak? Itu Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Indra dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajarnya menggunakan berbagai sumber, baik itu dari buku teks sendiri, referensi perpustakaan, dan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak Bu, karena pada waktu beliau sidak saya tidak menggunakan buku teks. Oh, jadi masalahnya seperti itu Pak. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Bu ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpus, mengajak siswa menonton video, menayangkan video, dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu Susi. Mengapa Pak Indra tidak menggunakan buku teks? Karena pada saat itu menurut saya sudah menggunakan buku tersebut, sehingga saya menggunakan video Bu, karena siswa juga termotivasi dan yang penting sudah mengacu pada kurikulum Bu. Sebenarnya sudah bagus sih Pak Indra. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Indra mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nggih Pak, karakter siswa itu berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Mereka juga harus ada pemetaan Pak. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak terpikir sampai ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil nilainya masih kurang maksimal Bu. Yes, setelah Pak Indra bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Saya itu Bu, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain juga agak terganggu Bu Susi. Lalu apa yang membuat Pak Indra merasa tidak nyaman selama ini? Yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah Bu. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan ya Pak ya,
Pak Indra itu merasa tidak nyaman itu saat supervisi itu nggih, karena Pak Indra tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Indra memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu, Pak? Iya Bu, kira-kira ya, seperti itu, dan saya akan dipanggil atau ke kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya nggih Pak nggih, untuk masalah ini Pak Indra bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika sewaktu-waktu nanti ditegur oleh kepala sekolah, Pak Indra harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya tadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Indra dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu Bu, semoga saja. Iya, dari apa yang sudah Pak Indra sampaikan tadi, apa rencana Pak Indra ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu, mungkin beliau akan memberikan satu solusi dari permasalahan saya ini. Lalu apakah ada hal lain yang akan Pak Indra lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar yang sudah saya lakukan ke depannya, saya juga akan menggunakan buku tes dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik menurut Bapak pengawas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Indra selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara mengajar saya. Langkah yang Pak Indra ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak Indra. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir juga Bu. Syukurlah Pak Indra sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Indra rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Indra lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa Pak yang dibutuhkan Pak Indra untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa saling mengingatkan Bu. Stop. Terima kasih. Langsung pengamat ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa komentar tentang pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Susi terhadap Pak Indra. Untuk yang pertama, langkah tujuan sudah nampak pada praktek coachingnya. Jadi sudah coach sudah menyampaikan sendiri tujuannya. Kemudian untuk identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga mengarah pada potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah nampak pada proses coaching tadi. Jadi coach mengambil keputusan sendiri atas apa yang dialami, sehingga keputusannya itu berdasarkan dari coach sendiri atas arahan atau umpan balik dan pertanyaan dari coach. Untuk tanggung jawab juga sudah nampak bahwa coach sudah berkomitmen akan menjalankan rencana aksinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut di kasus ke-1. Ya, dari kasus 1, Kut Bu Yulis Tiani, UC, Jusi Rahmawati, dan pengamat saya sendiri Indra Yudiarto. Monggo.